Membaca cerita Parahyangan yang dibandingkan dengan Kidung Sunda, Kidung Sundayana dan Serat Pararaton justru berpotensi menimbulkan perselisihan generasi Sunda Jawa Barat dengan generasi Majapahit Jawa Timur. Sejak masa penulisan pada abad ke-16 hingga sekarang, potensi kebencian masyarakat Jawa Barat atau Jawa Timur kepada leluhurnya sendiri. Mengacu analisa para sejarawan, maka cerita Parahyangan, Kidung Sunda, Kidung Sundayana atau Serat Pararaton di mana tidak bisa diandalkan sebagai sumber dalam memutuskan perang Bubat. Naskah-naskah tersebut cenderung sebagai fiksi sejarah yang diduga syarat dengan kepentingan politik dari kaum kolonialis. Perang Bubat berawal dari keinginan Raja Hayam Wuruk untuk memperistri putri dari kerajaan Sunda bernama Dyah Pitaloka Citraresmi. Ada dugaan pernikahan ini didorong alasan politik karena hanya wilayah Sunda yang belum dapat ditaklukkan Majapahit. Pihak Sunda menganggap lamaran ini sebagai perjanjian persekutuan. Pada tahun 1357 Masehi, rombongan Raja Sunda beserta keluarga dan pengawal bertolak ke Majapahit mengantarkan sang putri untuk dinikahkan dengan raja. Raja Hayam Wuruk ingin menyambut tamu di persinggahan Bubat, namun ditentang oleh Gajah Mada. Menurut Gajah Mada, tidaklah pantas seorang raja dari kerajaan besar menyambut rombongan dengan mendatangi di persinggahan Bubat. Hal itu dipandang merendahkan harkat dan martabat kerajaan Majapahit. Karena tidak kunjung disambut, raja dari kerajaan Sunda mengirimkan Patih Anepaken menemui pihak Majapahit ke ibu kota. Kedatangan Patih Anepaken beserta rombongan disambut oleh Gajah Mada. Disinilah konflik mulai terjadi. Gajah Mada meminta agar penyerahan putri Dyah Pitaloka Citraresmi merupakan tanda takluk kerajaan Sunda terhadap Majapahit. Pernyataan Gajah Mada membuat Patih Anepaken kecewa. Akhirnya kembali ke persinggahan Bubat. Selang hari kemudian, tanpa sepengetahuan Hayam Wuruk, Gajah Mada mendatangi rombongan kerajaan Sunda dengan membawa surat yang berisi permintaan agar kerajaan Sunda takluk terhadap Majapahit. Tentu saja hal itu memicu kemarahan kerajaan Sunda. Maka terjadilah konflik hingga peperangan yang sangat besar antara rombongan dari kerajaan Sunda dengan pasukan Majapahit. Perbedaan kekuatan dari kerajaan Sunda dengan kerajaan Majapahit membuat kerajaan Sunda kewalahan dan dikalahkan kerajaan Majapahit. Raja kerajaan Sunda gugur dalam peperangan. Melihat para prajurit gugur, para istri dari prajurit-prajurit akhirnya melakukan aksi balapati atau bunuh diri
tak terkecuali Putri Dyah Pitaloka Citra Resmi. Benarkah Dyah Pitaloka benar-benar bunuh diri untuk bela Pati? Atau Muksa? Ikuti versi yang selanjutnya.